Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini, auto masuk surga. Nah sebelum kita lanjutkan, kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ini ada sebuah tayangan yang luar biasa yang perlu kita saksikan sama-sama. Ada seseorang yang membeli burung dan langsung melepaskan di depan pedagangnya. Maksudnya apa ya? Dibeli, langsung dilepasin di depan pedagangnya. Nih, unik nih, kita nonton aja tayangannya, ini dia. Ini Masya Allah luar biasa ya, tapi ijab kabulnya jelas. Diterima dulu barangnya, dilepas langsung di depan pedagangnya. Ini luar biasa nih. Ini apakah benarnya orang-orang yang menyayangi binatang dan merawat binatangnya dengan baik. Bukan cuma hanya burung ya, mungkin yang di rumah punya kucing ataupun binatang lain ya. Bisa termasuk orang-orang tersebut auto masuk surga. Dikarenakan ketika hisap binatang-binatang tersebut bisa menjadi saksi yang meringankan di hadapan Allah nih. Karena kebetulan saya di rumah juga punya kucing nih, anak saya sayang banget sama kucing. Gimana Ustaz yang penjelasannya nih, mohon izin. Masya Allah, masyhur kisah ini dan sering dimutola'ah, dimurajaah di acara Islam itu Indah. Bahwasanya seorang wanita diceritakan oleh Rasulullah SAW sendiri masuk surga disebabkan karena menghargai yang namanya memberikan minum kepada makhluk Allah, yaitu seekor anjing yang sedang kehausan. Padahal dia belum beribadah sama sekali, artinya bukan wanita yang taat. Sedangkan satunya dibandingkan compare sama Rasulullah, seorang wanita ahli ibadah, dia mengurung kucingnya lalu lupa memberi makan, lupa melepaskannya ya, akhirnya mati, kucingnya mati kelaparan dan dia yang namanya tidak dirahmati Allah. Wanita ini dikarenakan menyiksa binatang. Jadi ternyata ibadah itu bukan hanya sholat, ruku, sujud, tapi tidak berkasih sayang terhadap makhluknya Allah. Berkasih sayang kepada makhluk Allah termasuk ibadah. Dan insya Allah auto masuk surga kan yang tadi yang memberi minum kepada anjing tersebut. Karena sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja yang ada di video tadi termasuk yang namanya di antara kebaikan-kebaikan. Kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya amalan yang mana yang dirahmati Allah gitu. Mungkin kita berusaha khusyuk dalam sholat kita, tapi justru mungkin bukan dengan sholat kita masuk surga. Kita nggak tahu, mungkin karena kita pernah senyum sapa dengan petugas tol mungkin. Mungkin kita senyum sapa dengan petugas parkir, mungkin itu yang membuat Allah rahmat kepada kita. Nah sekarang pertanyaannya, binatang ini dibangkitkan di hari kiamat kah? Oh ternyata di dalam Al-Quran dan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dikorelasikan dengan dikumpulkannya para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah ketika para kambing ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seekor seekor lalat pun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimintai pertanggungjawabannya. Kambing yang pernah berantem, yang punya tanduk dengan menghilangkan tanduk kawannya itu akan dibangkitkan di hari kiamat sehingga selesai. Apa yang kurang? Oh, pernah dia hilangkan tandukku ya Allah, kambing itu temanku si embing yang satu. Oh kambing kenapa? Oh saya yang menghilangkannya Allah. Oh ya udah dipertanggungjawabkan, akhirnya mereka jadi debu. Pemandangan seperti ini membuat orang-orang kafir itu iri. Kata orang-orang kafir, seandainya saya tahu begini tidak usah selesai tanggung jawab langsung jadi debu, mending saya jadi kambing aja. Mending saya jadi binatang aja, karena jadi manusia selesai dimintai pertanggungjawaban di kisos semuanya itu masih ada pertanggungjawaban selanjutnya. Maka mereka pun datang di hari kiamat. Apakah binatang-binatang ini hadir lagi di hari kiamat? Hadir lagi sebagai saksi-saksi kebaikan. Jadi sebenarnya tangan, kaki itu akan bersaksi, tangan akan bicara ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika yang namanya mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Bukankah Rasulullah menganjurkan atau ulama kita menganjurkan kalau sholat itu pindah-pindah kan? Kalau udah sholat di sana, usahakan sholat di sini. Habis sholat wajibnya di saf pertama mungkin sholat sunnahnya agak mundur dikit atau agak geser dikit. Kenapa? Karena lantai yang kita pakai bersujud itu, benda mati itu akan bersaksi di hadapan Allah. Benda mati, apalagi makhluk hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ada yang pernah nendang kucing, mungkin ada yang pernah yang namanya ngelempar kucing padahal cuma mau apa yang namanya ngambil makanan. Iya, ngusirnya dengan cara seperti itu. Apalagi nih ada orang-orang yang nyiram dengan air panas.
ya ma'adzallah menyiram dengan air panas kucing tersebut atau apapun itu menyiksa binatangnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dirahmati Allah ya. Ini bicara masalah tentang siapa-siapa orang yang bisa masuk surga atau auto masuk surga, ini Masya Allah. Di salah satu hadisnya Rasulullah, kalau nggak salah orang itu akan masuk surga atau auto masuk surga kalau tidak meminta ruqyah. Nah bicara masalah ruqyah ini kan atau ruqyah ini kan kadang-kadang kita nggak tahu kapan kita membutuhkannya. Tiba-tiba kita, wah kita harus diruqyah nih, ternyata wah kayaknya ada hadis ini yang kalau nggak diruqyah auto masuk surga. Akhirnya nggak jadi nih. Apa yang harus kita lakukan baiknya? Seperti apa penjelasannya, mohon izin guru kita Ustadz Anas? Ya, memang terkadang mirip-mirip nih antara praktek perdukunan dengan ruqyah. Ruqyah. Aduh, Ruqyah. diserem nih. Nah ini yang harus dibedakan. Nah yang dimaksud di sini lebih banyak kepada praktek-praktek model perdukunan yang juga sama membaca ayat. Jadi dia Nauzubillah. campur ayat-ayat dengan bahasa-bahasa daerah. Nauzubillah. Ini yang harus diperhatikan. Pertama, kalau misalnya ayat yang dibaca dicampur dengan bahasa-bahasa luar daripada bahasa Quran, tidak dibaca sempurna, hati-hati. Yang kedua, ketika sedang membaca ayat-ayat kemudian dari orang itu seakan-akan keluar jin dah. Jin itu ngomong, cerita begini, begini. Hati-hati. Ketika lagi kita baca terputus karena ada jin, akhirnya dia ikutin, timpalin nih omongan jinnya. Nauzubillah. Hati-hati. Sebab kenapa? Jin itu yuwaswisu fi sudurin nas. Dia suka menggoda. Hati-hati kita nih. Makanya nanti keluar, ketika dibaca keluar jinnya ngomong, oh saya dilakukan oleh si A, si B, si C. Ah, hati-hati. Ya, ini akan melahirkan fitnah. Ini bukan ru'yah. Ya, nah ini prakteknya lebih dekat kepada praktek perdukunan. Yang ketiga, menggunakan alat-alat. Misalnya disuruh mandi kembang, dibacain ayat apa. Nah ini udah nggak benar. Sebab kenapa? Ketika apalagi itu orangnya bukan mahram. Betul. Kemudian mandi. Ini kan jadi masalah kayak kasus yang lagi rame televisi. Nah ini hati-hati. Nauzubillah. Ya, jadi harus dibedakan. Memang mirip-mirip baca Quran, pakaiannya mungkin mirip kayak asatiz, cakep begitu, tapi perbuatannya menyimpang, hati-hati. Iya. Ini bukan termasuk kategori ru'yah yang diajarkan dalam syariat Islam. Ya, nah ini harus diperhatikan. Nah kemudian yang keempat, hati-hati juga apabila menggunakan media-media. Ini harus sembeli kambing yang semuanya hitam. Oh, astagfirullah. Iya. Iya. Yang paling enak kan cari kambing yang buntutnya coklat. Kenapa begitu? Oh Ustaz? iya, karena bisa dimakan. Coklat. Oh iya, Iya. bukan buntut itu mah coklat itu Iya, namanya. gitu. Iya, iya. Terus, Cari terus kambing saya yang udah buntutnya serius coklat. aja lagi nih Ustadz Anas Iya. mah. Tapi kalau ruqyah mandiri boleh Ustadz ya? Nah, kalau ru'yah yang di dalam syar'i mengajarkan, pertama dia baca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ketika pengobatan didampingi oleh mahramnya. Yang ketiga, orang yang mengobati itu kita lihat. Kenapa kita lihat? Dia orang yang ahlul ibadah. Iya. Nah ini insya Allah tidak menyesatkan kita. Minta diruqyah Minta atau diruqyah. lebih bagus ruqyah Meruqyah mandiri. diri Nah, sendiri. apalagi bisa mandiri. Ini Masya Allah, nanti kita lanjutin lagi ini Nah, panjang betul. nih pembahasan kita nih Masya Betul, Allah. betul. Luar biasa. Nah saya punya tayangan lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Wah ini saya seneng nih. Jamaah juga pasti seneng karena banyak tayangan ya. Ada seorang imam masjid di Mesir yang juga berprofesi sebagai pedagang es keliling. Yakin nih, nggak percaya pasti yang jamaah di rumah kan? Kalau nggak percaya langsung aja kita saksikan videonya. Ini dia tayang.